Halo semuanya, welcome to Exxon Course YouTube channel. Teman-teman, di video ini kita akan bersama-sama latihan soal untuk gerak parabola, khususnya untuk gerak parabola yang bentuknya bukan hanya parabola sederhana, tapi kita akan coba bentuk lainnya. Contohnya hanya setengah parabola atau gerak parabola yang masih berlanjut. Ya, masih berlanjut seperti ini gitu ya. Nah, tapi sebelum kita bahas, aku mau ingetin kalian, buat kalian yang pertama kali ataupun sudah beberapa kali nonton video dari Exxon Course, kalian bisa subscribe YouTube channel ini, kalian bisa tekan tombol subscribe yang ada di bawah, dan juga kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian merasa bahwa video ini bermanfaat, agar lebih banyak orang lagi yang bisa merasakan manfaatnya. So, langsung aja kita bahas contoh soal bersama-sama. Nah, sebelum kita bahas latihan soalnya, ada lebih baiknya kalau kalian nonton video kita sebelumnya tentang gerak parabola, agar kalian ngerti dulu konsep dasarnya seperti apa. Oke, kita langsung aja ke contoh soalnya ya. Yang pertama, sebuah pesawat terbang horizontal dengan kecepatan tetap 50 meter per second melepaskan bom dari ketinggian 500 meter di atas tanah. Nah, jadi teman-teman, di sini kecepatannya adalah 50 meter per second. Ini adalah V0. Oke, melepaskan bom dari ketinggian 500 meter. Artinya ini 500 meter. Oke, yang ditanyakan pertama, waktu yang diperlukan bom tiba di tanah. Oke, teman-teman, kita harus analisis dulu ya. Di sini V0-nya 50 meter per second. Kita harus uraikan as usual V0x dan juga V0y. Satu hal yang kalian harus ingat teman-teman, untuk di titik tertinggi atau titik puncak, VY-nya selalu berapa? 0. Oke, artinya V0Y-nya ini 0. Karena dia di titik tertinggi. Sedangkan di titik tertinggi, V0 atau kecepatan awal itu akan sama dengan Vx. Sehingga V0x-nya adalah 50 meter per second. Sekarang yang ditanyakan yang A, waktu yang diperlukan oleh bom tiba di tanah. Oke, maka teman-teman kita bisa pakai rumus GLBB, ya kan? Rumusnya apa? Kita bisa pakai rumus ini. S sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Oke, V0-nya ini tentunya adalah V0Y. Oke, S-nya ini ketinggian kan? Ini adalah 500 meter. Sama dengan V0Y-nya 0 kali berapapun 0. Nah, karena dia turun ke bawah, berarti A-nya adalah 10 atau min 10? 10. Oke, setengah kali 10 kali T kuadrat. Kita coret ya. 500 sama dengan 5T kuadrat. Maka T kuadratnya adalah 100. T-nya akar 100, yaitu 10 second. Jadi waktu untuk sampai ke tanah dari A ke B ini adalah 10 second. Nah, karena ini bentuknya setengah parabola, jadi bentuknya bukan parabola yang full seperti ini teman-teman. Menurut aku pribadi lebih baik kalian langsung aja pakai rumus GLB atau GLBB. Oke. Berikutnya nih yang B. Jarak jatuhnya bom di tanah. Oke. Artinya ditanyain yang mana? Yang ini. Ya kan? Ini berkaitan dengan sumbu X. Oke, berarti kita pakai rumus GLB. Maka Sx rumusnya adalah Vx dikali T. Vx-nya ingat sama terus. Jadi ini 50. T-nya berapa? Sama kan? 10 second kan? Dari A ke B ini kan 10 second tadi. Maka ini 10 second. Maka Sx-nya adalah 500 meter. Kecepatan bom saat tiba di tanah. Oke, kalian harus ingat bahwa pada gerak parabola kecepatan itu ada dua, yaitu Vx dan juga Vy. Oke, untuk yang C, Vx-nya ingat, Vtx-nya akan selalu tetap, Vx selalu tetap, V0 Vt itu akan selalu tetap. Maka Vtx-nya adalah 50 meter per second. Y-nya kalian bisa pakai rumus GLBB, pakai rumus ini. Vty sama dengan V0y plus AT. Vty-nya nggak tahu, V0y-nya adalah 0. Karena turun ke bawah, A-nya plus 10. T-nya berapa teman-teman? Tadi 10 second, benar ya? Berarti ini sama dengan 100 meter per
second. Oke, maka kecepatan totalnya berapa? VT total sama dengan akar VTX kuadrat tambah VTY kuadrat. Oke, akar VTX kuadratnya 50 kuadrat tambah 100 kuadrat. Sama dengan akar 2500 ditambah 10.000. Oke, ini 100-nya kita bisa keluarin teman-teman. 100 jadi 25 ditambah 100. Akan jadi sama dengan 10 akar 125. Oke, berikutnya teman-teman soal yang kedua ya. Jadi di sini bentuknya adalah parabola full tapi masih belum selesai, masih ada lanjutannya, ya kan? Ini kalian harus perhatikan ya. Di sini sebuah bola dilontarkan dari atap sebuah gedung yang tingginya 10 meter. Oke, jadi melontarkannya itu bukan dari bawah, bukan dari tanah, tapi dari atap. Atapnya tingginya adalah 10 meter. Oke, dengan kelajuan awal 10 meter per second. Jadi V0 10 meter per second. Oke, sudut yang terbentuk antara lemparan bola dan arah horizontal adalah 30 derajat. Jadi terhadap ini ya, horizontal 30 derajat. Maka ini adalah 30 derajat. Oke, teman-teman, ada lebih baiknya kita langsung cari V0x dan juga V0y. Selalu di awal soal gerak parabola, cari V0x dan juga V0y-nya. Oke, jadi V0x, lihat, yang x nempel sama sudut nggak? Nempel, maka cos. V0 cos 30, V0y-nya V0 sin 30, karena y-nya tidak nempel. Oke, sama dengan V0-nya 10, cos 30 berapa? Setengah akar 3. Akan jadi 5 akar 3 meter per second. Untuk V0y, 10 kali setengah. Sin 30 itu setengah. 5 meter per second. Oke, sekarang yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan bola untuk menyentuh tanah. Oke, waktu yang diperlukan oleh bola untuk menyentuh tanah. Artinya, kita lihat ya lintasannya ya. Dia ke sini dulu, ya sampai maksimum dulu, terus dia turun sampai ke tanah. Oke, teman-teman, untuk mengerjakannya kita bisa bagi terlebih dahulu nih teman-teman. Jadi, oke, ini kan dari gini ya, set. Kita cari dulu teman-teman waktu sampai di sini. Oke, waktu ketika di ketinggian maksimum. Oke, atau Y max. Ingat, waktu di ketinggian maksimum ciri-cirinya apa? VY-nya adalah 0. Maka kita cari ya untuk T1 dulu. Oke, VTY sama dengan V0Y plus AT. Oke, VT-nya 0, V0Y-nya tadi kita tahu 5. Karena naik ke atas, berarti A-nya minus 10 kali T. Oke, minus 5 sama dengan minus 10T. T-nya adalah 0,5 second. Oke, T-nya ini adalah 0,5 second. Artinya untuk bagian ini itu adalah 0,5 second. Oke, sehingga teman-teman untuk sampai di sini ya, jadi aku batasi, ini aku garis. Ini juga 0,5 second. Oke, cukup paham ya? Jadi dari A ke B totalnya adalah 1 second. Oke, TAB aku tulis dulu aja. TAB adalah 1 second. Oke, untuk nyari T total kita harus cari TBC. Oke, TBC. Gimana caranya? Nah, kalian tahu di titik A tadi kan V0Y-nya ini adalah 5 meter per second. Titik B itu kan segaris gini ya teman-teman ya. Lurus gini ya. Berarti di B ini V-nya Y-nya juga 5 meter per second. Lalu diketahui apa lagi teman-teman? Tingginya. Tingginya ini 10 meter. Oke. Maka kita bisa pakai rumus apa nih? Ada tinggi. Tingginya ini S. Ya kan? Ada V0Y-nya, ya kan? Kita bisa pakai rumus ini ya teman-teman ya. S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Oke, V0-nya ini pasti Y. Oke, S-nya adalah 10 meter. V0Y-nya ini 5 kali T tambah
Karena dia turun, A-nya apa? Plus setengah kali 10 kali T kuadrat. Kita coret ya. 5 jadi 10 sama dengan 5T tambah 5T kuadrat. Oke, ini jadi persamaan kuadrat teman-teman. Akan jadi gini ya. 5T kuadrat tambah 5T, 10-nya aku pindah ruas. Minus 10 sama dengan 0. Karena ini bisa dibagi 5 semua, aku bagi 5 dulu aja biar lebih gampang. T kuadrat tambah T min 2 sama dengan 0. Nah, terus baru kita faktorin. Dua angka, ini T, kalau dikalikan min 2 dijumlahkan plus 1. Berarti plus 2 sama min 1. Maka T-nya adalah min 2 atau T-nya adalah 1. Sekarang pertanyaannya teman-teman, mungkin apa enggak T itu negatif? Enggak mungkin, masa waktu negatif? Enggak mungkin, sehingga ini adalah tidak memenuhi. Maka yang dipakai adalah T1 second. Ini T-nya apa? Ini adalah T-nya BC, dari B ke C. Oke, sehingga B ke C ini 1 second. Maka T total adalah TAB tambah TBC. 1 second tambah 1 second, yaitu 2 second. Oke, ini untuk soal yang A. Yang B, ditanyakan apa? Jarak mendatar. Oke, jarak mendatar berarti ini ya teman-teman ya. Set. Ini kan? Oke, itu jarak mendatar. Jarak mendatar itu pakai apa? GLB atau GLBB? GLB. Oke, maka S sama dengan Vx dikali T. Vx-nya berapa? Vx-nya kita tahu bahwa 5 akar 3. T-nya teman-teman, dari A ke C tadi berapa second totalnya? 2 second. Berarti ini 2 second. Dapat dari sini ya. Oke, sama dengan 10 akar 3 meter. Berarti S-nya adalah 10 akar 3 meter. Jarak terjauhnya, jarak mendatarnya ini adalah 10 akar 3 meter.